Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-35 dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi adalah cara tertawa Rasulullah SAW. Semoga dengan semakin mengenal pribadi beliau yang agung, kita akan semakin dekat kepada beliau, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cara tertawa Rasulullah SAW. Hadis ke-227. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami. Abbad bin Al-Awwam bercerita kepada kami. Al-Hajjaj ibnu Artah bercerita kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata, betis Rasulullah SAW kecil atau langsing. Beliau tidak tertawa kecuali sekadar tersenyum. Jika aku memandang beliau, aku berkata dalam hati, betapa hitam kedua pelupuk matanya, padahal tidak diberi celak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-228. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Ibnu Lahiya'ah bercerita kepada kami. Dari Ubaidullah bin Al-Mughirah. Dari Abdullah bin Al-Haris bin Yad'i, bahwa ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-229. Ahmad bin Khalid Al-Khalal bercerita kepada kami. Yahya bin Ishaq As-Sailahani bercerita kepada kami. Al-Laits bin Sa'ad bercerita kepada kami. Dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdullah bin Al-Haris, ia berkata, tertawanya Rasulullah SAW hanyalah sekedar senyum. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis gharib dari hadis Laits bin Sa'ad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-230. Abu Ammar Al-Husain bin Hurais bercerita kepada kami. Waqi bercerita kepada kami. Al-A'masi bercerita kepada kami. Dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui orang pertama yang akan memasuki surga dan orang terakhir yang akan keluar dari neraka. Seorang lelaki akan didatangkan pada hari kiamat kelak. Lalu dikatakan kepadanya, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Maka ditunjukkanlah dosa-dosa kecil itu kepadanya, sedangkan dosa-dosa besar disembunyikan darinya. Lalu ia ditanya, kamu telah melakukan pada hari ini dan itu, begini dan begitu. Ia pun mengakui dan tidak mengingkarinya. Karena merasa sedih dari dosa-dosa besarnya, maka dikatakan, gantilah setiap keburukannya dengan kebaikan. Lalu ia berkata, sungguh aku mempunyai banyak dosa yang aku tidak melihatnya di sini. Abu Dzar melanjutkan, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gigi taringnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-231. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami. Muawiyah bin Amru bercerita kepada kami. Zaidah bercerita kepada kami. Dari Bayan, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku masuk menemui beliau semenjak aku masuk Islam, dan beliau setiap melihatku selalu tertawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-232. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami. Muawiyah bin Amru bercerita kepada kami. Zaidah bercerita kepada kami. Dari Ismail bin Abi Khalid
dari Qais, dari Jarir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghalangiku menemui beliau, dan beliau tidak pernah melihatku semenjak aku masuk Islam, kecuali beliau tersenyum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-233. Hannad bin Asyari bercerita kepada kami, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, dari Al-A'masi, dari Ibrahim, dari Abidah As-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku benar-benar mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu dikatakan kepadanya, berjalanlah dan masuklah ke surga. Rasulullah melanjutkan, ia pun berjalan untuk memasuki surga. Maka ia menjumpai manusia telah menempati tempatnya masing-masing. Ia pun kembali dan berkata, wahai Rabbku, manusia penduduk surga telah menempati tempatnya masing-masing. Maka ia ditanya, apakah kamu ingat waktu kamu hidup di dunia? Ya, Rasulullah melanjutkan. Lalu dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. Ia pun berangan-angan. Lalu dikatakan kepadanya, sungguh kamu mendapatkan apa yang kamu angankan, bahkan 10 kali lipat dari apa yang ada di dunia. Ia berkata, engkau mengejekku, padahal engkaulah sang maharaja. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ke-234. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Abu al-Ahwas bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah melihat Ali. Saat itu didatangkan kepadanya hewan tunggangan untuk dinaiki. Ketika dia meletakkan kakinya pada tumpuan hewan tunggangan itu, ia membaca Bismillah. Lalu saat telah berada di atas punggungnya, dia mengucap Alhamdulillah. Kemudian berdoa, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Al-Quran Juhrub ayat 13. Kemudian dia membaca Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku, karena tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kemudian dia tertawa. Maka aku tanyakan kepadanya, karena apakah engkau tertawa wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan. Kemudian beliau tertawa dan aku bertanya, karena apakah Anda tertawa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya Rabbmu sungguh merasa kagum terhadap hambanya jika ia mengucap, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selainmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-235. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Muhammad bin Abdullah al-Ansari bercerita kepada kami. Abdullah bin Aun bercerita kepada kami. Dari Muhammad bin Al-Aswad, dari Amir bin Sa'ad, ia berkata, Sa'ad berkata, sungguh aku melihat Nabi SAW tertawa waktu perang Khandaq, sehingga tampak gigi gerahamnya. Amir bin Sa'ad berkata, aku bertanya, mengapa beliau Rasulullah SAW sampai tertawa? Sa'ad menjawab, ada seorang lelaki kafir memegang perisai. Saat itu Sa'ad bertugas sebagai pemanah. Lelaki kafir itu berkata, begini dan begitu. Dengan perisai
menutupi dahinya. Maka Sa'ad mencabut anak panahnya. Dan ketika lelaki itu menyembulkan kepalanya dari balik perisai, ia lepaskan anak panahnya. Ternyata tidak meleset. Anak panahnya mengenai diri dahi lelaki itu, sehingga ia terjungkal dengan kaki ke atas. Melihat peristiwa itu, Rasulullah SAW pun tertawa, hingga tampak gigi gerahamnya. Aku, Amir bin Sa'ad, bertanya, "Kenapa? Apa Nabi SAW tertawa?" Sa'ad menjawab, "Karena Sa'ad berhasil membunuh lelaki kafir itu." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah lanjut ke bab 36 tentang cara bercandanya Rasulullah SAW.